Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Hendy Pamungkas yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan tugas data ini, yaitu tugas Satpam Kilat, yaitu sebuah data aplikasi pesan antar makanan. Di sini saya disediakan sebuah data kotor yang diberikan oleh Pak Hendy, dan di sini saya sebagai calon analis ditugaskan sebagai identifikasi data kotornya, lalu bersihkan datanya, lalu gali pertanyaan bisnis yang layak dijawab manajemen. Oke, di sini saya akan memperlihatkan data kotornya. Di sini terlihat banyak sekali kata-kata yang tidak beraturan dari katanya, terus juga banyak huruf yang berbeda-beda bentuknya, tetapi maknanya sama. Dan ini bisa jadi nanti akan dihitung beda gitu sama rumus. Lalu di sini ada data bersih. Data bersih ini sudah saya rapihkan. Ini berdasarkan urutan dari yang terlama hingga terbaru. Lalu ini kata-katanya saya ubah menjadi sama semua dengan rumus sama dengan proper. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya isi untuk memaksimalkan data kotor saya agar bisa dibaca oleh orang-orang yang mungkin awam dan gampang dipahami gitu. Dan ini akan saya jelaskan proses bagaimana saya membersihkan ini juga tentunya. Untuk yang pertama, jumlah baris data ada berapa? Dari yang saya lihat di sini ada 97 dua baris. Saya menggunakan rumus account. Kalau misalnya nggak bisa menggunakan rumus account, tinggal dilihat aja yang paling bawah garis di sebelah sini. Itu ada 972. Lalu di sini ada kolom, berapa jumlah kolomnya? Kalau misalnya kita hitung secara manual, di sini ada A, B, C, D, E, F, G hingga X. Di situ akan dituliskan maksudnya kayak kalau dihitung secara manual itu hasilnya 24, tetapi kita menggunakan rumus di sini lalu hasilnya 24 jumlah account, tapi kita accountnya itu di per kolom. Jadi strip sama dengan columns. Lalu di blok. Lalu ada tanggal transaksi paling awal terbaca. Ini kita menggunakan rumus min untuk mendeteksi yang mana yang paling lama angkanya. Kalau misalnya secara manual kita tinggal ubah aja dulu urutannya berdasarkan yang paling terbaru dengan data, lalu kita urutkan dari yang terlama dan terbaru. Maka hasilnya ini yang paling awal, lalu yang paling akhir tinggal sama caranya, tetapi dia rumusnya max, lalu paling bawah. Lalu untuk deskripsi singkat bisnis ini belum saya jawab karena ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Lalu di sini ada kolom. Kolom ini jumlah unique value. Jumlah unique value itu ada berapa kata sih yang berbeda gitu. Di sini saya menghitung terdapat 4 dan masing-masing juga banyak yang berbeda tetapi maknanya itu sama. Seperti Y itu ditulisnya harusnya yes atau no doang, tetapi di sini karena terlalu banyak kata yang berbeda, jadi kalau kita hitung rumus akan menghitung jumlah uniknya adalah 8. Padahal sebetulnya itu adalah 2. Sama seperti yang lain, seperti itu. Untuk yang min, untuk ini yang blok C, static kolom numerik, ini adalah angka yang dari yang paling kecil, dari yang paling besar, dari yang paling rata-rata atau average, itu kita jumlahkan semuanya segini. Rumusnya sama dengan min, lalu kita blok per kolom, nanti hasilnya akan seperti ini.
gitu. Lalu di sini adalah pertanyaannya, apakah ada yang janggal? Di sini tidak ada yang janggal ya untuk kedua ini. Lalu untuk yang diskon piece itu secara logika secara logika janggal ya, karena nilai maksimal diskon itu harusnya 100%, tetapi ini lebih dari 100%, itu kayak kurang dimasuk logika. Lalu yang lain aman. Lalu yang ini, yang distance km, ini janggal ya, karena jarak minimal itu sebenarnya 3 km. Jika dilogikan bergerak tidak mungkin menunjukkan minus. Lalu yang lain aman. Setelah itu ada yang janggal lagi, ya ini nilai minus yaitu 5 menit. Tidak logika karena maksimal terlalu ekstrim adalah 10 jam gitu. Tapi ini kenapa bisa telat sampai 5 menit, itu sangat lama gitu cara pengantarannya. Lalu ratingnya ini juga janggal karena maksimal itu ditulisnya 6. Dari skala rating aplikasi umumnya hanyalah 5 gitu. Kenapa bisa ditulis 6? Ini sangat aneh. Lalu ini adalah jumlah kosong, sel yang kosong. Ada berapa? Di sini ada beberapa jumlah kolom yang kosong, yaitu kode promo. Ini sangat wajar ya, karena ini bersifat opsional. Jadi nggak semua tempat tuh atau layanan tuh ada promonya. Jadi kalau misalnya ini kosong, sebenarnya itu wajar ya. Lalu di diskon piece ini ada 54. Ini juga wajar karena konsisten dengan kolom promo. Sel yang kosong menandakan transaksi reguler yang memang tidak dapat dipotong harga gitu. Lalu ada deferred time min, yaitu tidak wajar. Kenapa? Karena logikanya gini. Setiap pemesanan selesai wajib memiliki rekaman jejak durasi antar. Ini mengindikasikan adanya celah bug pada sistem pencatatan aplikasi. Lalu di sini ada rating. Rating ini untuk angka segini itu wajar ya, karena fitur ulasan tidak bersifat maksa. Banyak konsumen yang memilih mengabaikan pengisian rating setelah pemesanan yang mereka terima. Lalu ini ada berapa sih semua kolom yang identik gitu atau sama? Dari yang saya jumlah semua kolomnya adalah 220. Kenapa 220? Karena saya jumlahkan ini dari semuanya. Jumlah value unique ada berapa? Lalu untuk kolom rating yang muncul lebih dari sekali, ini ada berapa? Saya hitung dari sini. Ada caranya, adalah dengan memblok kolom rating, lalu ketus data, lalu membersihkan data, lalu klik akan terlihat jumlah data yang memiliki duplikat. Lalu kita ke blok E. Blok E ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentang data tersebut untuk bisnis ini. Yang pertama, mengapa terjadinya error pada pencatatan waktu pengiriman hingga minus 5 menit dalam berdurasi 10 jam, serta bagaimana cara memfilter data rusak ini agar tidak mengacaukan penghitungan bonus perform driver gitu. Lalu yang kedua, apakah promo diskon ekstrim seperti yang di diskon piece itu benar-benar menandakan transaksi bernilai tinggi dari akun membership, atau justru merugikan perusahaan karena memicu total bayar konsumen menjadi minus? Lalu ada yang ketiga, channel mana yang paling efektif menghasilkan transaksi tanpa kode promo, yaitu promo kode kosong, yang bagaimana karakteristik pengalaman ini, channel ini tersebut dalam memberikan rating. Baik, untuk paling cukup segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.